Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Kania Kumari dari kelas C Palembang dengan NIM 0711382328 Di sini saya akan menjelaskan materi anggaran publik. Berikut videonya. Baik, materi yang pertama itu ada pengertian anggaran publik. Jadi, anggaran publik ini merupakan dokumen yang merinci rencana keuangan pemerintah dalam satu periode tertentu, mencakup penerimaan dan pengeluaran untuk membiayai program serta kebijakan publik. Anggaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya negara digunakan secara efektif dan efisien guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Nah, menurut Mas Grave, pada tahun 1989, anggaran publik ini merupakan alat kebijakan pemerintah yang digunakan untuk mengalokasikan sumber daya guna mencapai tujuan ekonomi dan sosial. Sementara itu, menurut Mardiasmo tahun 2002 menekankan bahwa anggaran publik juga berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas, transparansi, dan pengendalian keuangan negara. Yang kedua itu ada teori anggaran. Jadi anggaran publik ini memiliki beberapa teori dasar yang berkaitan dengan fungsi, proses, dan juga tujuannya. Yang pertama itu ada fungsi anggaran. Jadi menurut Mas Grave, anggaran publik ini memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama itu ada fungsi alokasi, yang dimana anggaran itu digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Nah, yang kedua itu ada fungsi distribusi, yaitu mengurangi ketimpangan ekonomi melalui subsidi, bantuan sosial, dan kebijakan redistribusi pendapatan. Yang ketiga itu ada fungsi stabilisasi, yang dimana mengendalikan inflasi, defisit anggaran, dan menjaga stabilitas ekonomi makro melalui kebijakan fiskal. Selain itu, menurut Wildavsky pada tahun 1974 menambahkan bahwa anggaran juga berfungsi sebagai alat untuk mengendalikan kebijakan pemerintah dan memastikan bahwa program yang telah dirancang berjalan sesuai dengan tujuan awal. Nah, yang kedua itu ada proses anggaran. Jadi proses penyusunan anggaran publik ini umumnya terbagi dari beberapa tahapan, yaitu yang pertama itu ada perencanaan. Pemerintah menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran berdasarkan kebutuhan nasional dan prioritas kebijakan. Nah, yang kedua itu ada penyusunan, yang dimana kementerian dan lembaga mengajukan anggaran mereka ke Kementerian Keuangan untuk dikompilasi dalam RAPBN dan RAPBD. Yang ketiga itu ada pengesahan RAPBN dibahas oleh DPR untuk mendapatkan persetujuan dalam sebelum menjadi APBN resmi. Yang keempat itu ada pelaksanaan pemerintah. Jadi menggunakan anggaran yang telah disahkan untuk membiayai program kerja sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan. Yang kelima, itu ada pengawasan dan juga evaluasi. Jadi Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK serta lembaga lainnya melakukan audit untuk memastikan anggaran digunakan secara akuntabel dan transparan. Yang ketiga itu ada tujuan anggaran. Jadi tujuan utama dari anggaran publik ini adalah untuk menyediakan layanan publik yang berkualitas. Yang kedua itu meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya negara. Yang ketiga itu ada menjaga keseimbangan ekonomi melalui kebijakan fiskal yang tepat. Yang selanjutnya itu ada meningkatkan akuntabilitas dalam transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Setelah itu, menurut Schick, tahun 1966, anggaran juga memiliki peran penting dalam meningkatkan disiplin fiskal pemerintah dan memastikan bahwa belanja negara selaras dengan prioritas pembangunan nasional. Yang ketiga itu ada asas anggaran. Jadi dalam penyusunannya, anggaran publik ini harus berpedoman pada beberapa asas utama. Antara lain yang pertama itu ada asas tahunan. Jadi anggaran dibuat untuk periode 1 tahun fiskal dan harus diperbarui setiap tahun. Yang kedua itu ada asas universalitas, yaitu semua penerimaan dan pengeluaran harus dicantumkan dalam dokumen anggaran tanpa pengecualian. Yang ketiga itu ada asas kesatuan. Semua transaksi keuangan pemerintah harus dicatat dalam satu dokumen agar lebih transparan dan mudah diawasi. Yang keempat itu ada asas spesialitas, yang dimana setiap alokasi anggaran harus memiliki tujuan yang jelas dan tidak dapat digunakan untuk hal-hal yang lain tanpa persetujuan. Yang kelima itu ada asas keseimbangan. Jadi pendapatan dan pengeluaran dalam anggaran harus seimbang dan juga menjaga stabilitas fiskal negara. Yang keenam itu ada asas transparansi dan akuntabilitas. Jadi penyusunan dan pelaksanaan anggaran harus terbuka untuk pengawasan publik guna menghindari korupsi dan penyalahgunaan dana.